Pertanyaan yang pertama, apakah daging babi diharamkan terhadap orang kafir? Ya, katanya kalau terhadap muslim jelas. Tapi terhadap orang kafir apakah diharamkan? Jawabannya iya, diharamkan. Kaidah di kalangan para ulama, al-kuffaru mukhatabun bi furu'i syariah. Orang-orang kafir itu tetap mukhatab, tetap mendapatkan perintah umum untuk menjalankan furu' syariah. Karena itu orang yang kafir yang berada di neraka sakar, ditanya kenapa kalian berada di sini? Di antaranya dia sebut lam nakum minal musallin, kami tidak salat, walam nut'imul miskin, dan kami tidak memberi makan orang miskin. Ya, berarti mereka juga ada mukhatab. Jadi perintah dari syariat kalau dia tidak kerjakan, mereka tetap menanggung. Jadi sudah kafir, perintah-perintah yang tidak dijalankan dalam syariat Islam mereka tanggung lagi, sehingga dosanya, siksanya berlipat ganda. Iya, demikian. Kemudian pertanyaan beliau yang kedua, yaitu tentang orang yang punya tunggakan puasa. Sampai mungkin tunggakan puasanya kalau dihitung semuanya di total sudah 2 tahun semuanya. Jadi 24 bulan tidak pernah puasa Ramadan. Ya, maka jawabannya dilihat dia meninggalkan puasa karena apa? Apa sebabnya dia meninggalkan puasa? Kalau dia meninggalkan puasa karena udzur, maka 24 tahun ini, 24 bulan yang dia tidak puasa dia ganti semuanya. Ya. Kalau memang karena udzur dia meninggalkan puasa. Tapi kalau dia tinggalkan tanpa udzur, di sini letak perselisihan pendapat di kalangan para ulama. Apakah diganti atau tidak? Yang dikuatkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Ya, dan lain-lainnya bahwa tidak diganti. Ya. Tidak bisa diganti lagi karena itu adalah ibadah yang sudah lepas waktunya. Maka dia memperbanyak ibadah-ibadah sunnah untuk menutupi kekosongan-kekosongan ibadahnya. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah berdalilkan dengan orang yang datang pada hari kiamat, yang paling pertama diperiksa pahala salatnya. Kalau kurang, maka dicarikan dari pahala sunnahnya. Ini menunjukkan bahwa pahala salat itu tidak diganti. Karena bisa diganti, diqadha saja, dibayar. Ya. Sehingga perlu dicarikan dari pahala sunnahnya. Ya, demikian. Wallahu ta'ala a'lam. Lisan kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, artinya apa? Ya lisan, bahasa Indonesia lisan. Apa artinya lisan? Hah? Apa artinya lisan? Lisan ya lisan. Itu bahasa Indonesia kan? Nah, namun kita katakan bahwa lisan yang diinginkan di sini bukan lisan lidah, tapi tonggak di dalam masalah timbangan itu. Apakah ada syaratnya membaca basmalah? Apakah ada syariatnya membaca basmalah di awal khutbah bagi khatib? Misalnya khatib kalau naik membaca Bismillahirrahmanirrahim, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya kalau dia baca sekali-sekali, kita tidak bisa menyalahkan. Tapi kalau dia terus-menerus, ini bisa terhitung bid'ah. Sebab tidak ada dalil khusus yang menunjukkan tentang hal tersebut. Yang ada cuma salam saja. Orang kafir yang mati dalam keadaan bisa mengucapkan 2 syahadat. Apakah dia seorang muslim dan disalatkan? Iya. Muslim dan disalatkan. Kalau dia di akhir hayatnya mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Nah, sebab Nabi SAW bersabda, "Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala al-jannah." Siapa yang akhir ucapannya la ilaha illallah masuk surga. Dan ada seorang sahabat yang di dalam kisah dikatakan oleh Nabi dia masuk surga dan belum pernah sujud untuk Allah Subhanahu wa taala. Ya kisahnya dia berada di sekitar Rasulullah mengembala kambing dan Rasulullah waktu itu dalam keadaan siap berperang. Ya. Kemudian akhirnya pengembala ini beriman pada Rasulullah. Kemudian dia berkata, "Ya Rasulullah, doakan supaya kambing ini kembali kepada tuannya." Maka Nabi mendoakannya. Tiba-tiba kambingnya berjalan sendiri kembali kepada tuannya. Kemudian dia berkata, "Ya Rasulullah, doakan mudah-mudahan saya meninggal dengan mati dengan tombak di dahiku." Nah, dan diketemukan dia meninggal dalam keadaan yang dia sebutkan tepat di tempat yang dia tunjuk. Iya. Ini dikatakan oleh Rasulullah dan dia ini masuk surga dan belum pernah sujud walaupun 1 kali. Ya, yang penting dia sudah masuk Islam. Ya. Bukan artinya dia harus salat. Ya. Kewajiban salat dia yakini, masuk Islam dia yakini kewajiban salat, harusnya salat. Namun kalau dia belum punya kemampuan untuk hal tersebut, belum sempat, maka ini tentunya tidak dibebankan kepadanya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani
sesuatu pada seorang kecuali sesuai dengan kemampuannya. Terangkan tentang zakat perdagangan. Zakat perdagangan, apakah ada atau tidak? Ada dua pendapat di kalangan para ulama. Jumhurul ulama berpendapat bahwa ada zakat perdagangan. Di sisi lain, Imam As-San'ani, dan ini yang dikuatkan oleh Syekh Al-Albani dan juga Syekh Muqbil, bahwa tidak ada zakat di dalam perdagangan. Sebab seluruh dalil yang menjelaskan tentang hal tersebut adalah hadits yang lemah. Hadits yang lemah. Ya, kalau Syekh bin Baz, Syekh Ibn Utsaimin dan lainnya mereka katakan ada zakat perdagangan. Ya, zakat perdagangannya, dagangannya dihitung. Ya. Jumlahnya selama 1 tahun, ya. Kemudian setelah itu dihitung nisabnya dan dikeluarkan. Ya. Nah, dan saya sendiri, wallahu taala alam, yang mana yang benar. Bolehkah seorang ikhwah belajar kepada seorang ustadz yang dulunya dai hizbiyah, kemudian masuk salafi? Kalau boleh, apakah ada ketentuannya? Saya sudah sebutkan bahwa orang yang kita mengambil ilmu darinya itu apabila terpenuhi padanya 3 syarat. Syarat yang pertama, salamatu al-i'tiqad. Akidahnya baik, selamat akidahnya. Syarat yang kedua, sadadul manhaj. Manhajnya bagus, lurus. Syarat yang ketiga, dia memang senang menasihati umat. Ini 3 ciri seorang dai yang bisa diambil ilmu darinya. Namun, kalau memang dia dulunya dai hizbi, kemudian kenal salafi, maka harusnya dia memperdalam usul salafiyah. Ya, sebagai tobatnya, dia harus memperdalam prinsip-prinsip dasar dakwah salafiyah. Jangan sampai masih tersisa dari pikirannya, dan ini yang mewarnai kegiatannya setelah itu. Ya, sebagaimana terjadi pada sebagian orang. Ya. Dan kita sudah mengambil pelajaran pada gerakan Laskar Jihad dahulu. Ya. Adanya hal-hal yang seperti ini. Sebagian orang yang tidak kuat ya, di atas manhaj salafi, yang dulu ya masih terikut dengan pemikiran yang salah, ya akhirnya berucap dengan pemikiran yang salahnya tersebut mengatasnamakan dakwah salafiyah. Iya. Wallahu musta'an. Bolehkah kita mengikuti musabaqah hifdzul Quran dengan alasan karena Syekh Jamil Zainu dalam kitab An-Nida ilal Murabbina wal Murabbiat menganjurkan diadakan musabaqah hifdzul Quran, dan kita tahu bahwa di Saudi Arabia sering diadakan musabaqah seperti ini. Dan perlu diketahui mengadakannya adalah kedubes Arab Saudi. Ya, tidak apa-apa insyaallah taala tentang hanya ikut sekedar musabaqah untuk hafalan Quran. Ya, hafalannya. Nah itu dibicarakan, dan bukan cuma Syekh Jamil Zain yang membolehkan. Beberapa masyayikh kibar membolehkannya. Bagaimana hukum menjual barang dagangan orang lain dengan harga yang telah ditetapkan oleh pemilik barang? Penjual akan diberi komisi dari penjualnya. Ini boleh. Boleh menurut jumhurul ulama, bahkan sebagian menukil ijma'. Ya. Ini disebut namanya bai'ul murabahah. Jual beli keuntungan. Nah, sebab dalam bentuk seperti ini ada bentuknya murabahah. Murabahah. Jadi dia beri barang. Ya, ini barang saya. Kamu jual 25.000. Kamu ambil 5.000. Ini murabahah, enggak apa-apa. Jadi saya katakan dibolehkan. Ya, bahkan sebagian menukil kesepakatan. Dan ada namanya bai'ul muwadha'ah, meletakkan. Ini barang modal saya 25.000. Kamu jual saja 25.000. Ya, untuk kamu 25.000. Ini juga boleh. Dan boleh lebih rendah dari itu. Misalnya dia punya barang, dia beli 25.000, dia jual 20.000. Kamu ambil saja 20.000. Boleh, ini boleh. Yang menurut kebanyakan para ulama. Sama dengan di atas, cuma harga diserahkan sama penjual. Jika penjual diminta, cari untung sendiri. Enggak apa-apa insyaallah. Bagaimana sikap seorang salafi yang dia diangkat menjadi ketua gotong royong, yang mana masyarakat setempat memilihnya, atau kebanyakan masyarakat setempat memilihnya? Apakah dia menerima dengan syarat atau ditolak secara keras? Ya. Catatan kebanyakan acara pertemuannya ini pas dengan taklim di masjid biasanya, sehingga dia tidak bisa ikut kajian. Dilihat dari sisi maslahat dan keuntungannya. Pertama begini, ikhwanillah, seseorang itu jangan kaku. Ya. Dalam artian
Mentang-mentang dia sudah kenal dakwah salafi, dia seakan-akan hidup sendiri. Ya. Nah seperti itu salafi. Ya. Sebagaimana kita cinta kebaikan untuk diri kita juga cinta untuk masyarakat kita. Nah, dan kita diperintah untuk bergaul dengan manusia dengan kebaikan. Ya, kalau memang hanya dalam sisi kebaikan dan bisa mendekatkan dan kita harapkan dengan hal tersebut bisa mereka ikut kepada kebaikan, maka apa salahnya? Ya, kalau memang tidak menimbulkan mafsadat yang lebih besar untuk dirinya. Ya, wallahu taala alam. Bagaimana sikap seorang yang mendapat beasiswa dari suatu lembaga yang punya hubungan dengan Syaitanat misalnya, yang mana ketika diberi beasiswa disyaratkan baginya untuk mengajar di lembaga tersebut atas nama lembaga tersebut. Tidak boleh seperti ini. Ini namanya memperbanyak barisan mereka. Ini yang kita sebutkan tadi, letak-letak kritikan terhadap Abu Nida Jais, Ahmad Faiz, Jawas dan lain-lainnya. Sebagian orang-orang yang terjun ke dalam partai politik, ketika dinasihati bahwa partai itu tidak ada dalam Islam, mereka mengatakan kalau tidak masuk ke dalam partai, maka negara ini akan dikuasai oleh orang kafir. Ya. Bagaimana menangkal atau bagaimana memberitahu, menjawab syubhat ini? Ya sebenarnya orang-orang yang menjawab dengan jawaban seperti ini menunjukkan dalamnya pengetahuannya tentang Islam. Nah, ya. Kemudian ia masuk di partai mana saja yang dia pandang bisa merubah. Ya. Tunjukkan bukti orang yang masuk ke partai dan bisa merubah sampai saat ini. Ya. Ambil contoh ya, Ikhwanul Muslimin. Sudah 60 tahun mereka di Mesir. Mana hasilnya? Ya, hasilnya hanya sekedar kerugian dan mereka sudah mendapatkan kehinaan yang banyak. Ya. Sudah banyak tokoh-tokoh yang tewas karena itu. Nah, kemudian lihat di Dimashq orang-orang Hizbut Tahrir pengikutnya An-Nabahani. Keadaannya seperti itu juga. Ya. Contoh Aljazair. Ya. Juga partai dan mereka bahkan sudah sampai menang mutlak di pemilu. Sudah menang mutlak di pemilu. Aljazair. Mana buahnya? Ini pelajaran harusnya bagi orang-orang yang berpartai. Ya, tapi saya khawatir saja masuk ke partai bukan karena ini saja, tetapi ada maksud lain. Nah, dan ini yang sulit untuk dinasihati. Ustaz bilang bertuliskan syahadat. Apa bukan la ilaha illallah saja? Terus selain dari itu amalan-amalan yang lain seperti salat, pendukung dalilnya ada. Baik, tentang syahadat. Harusnya syahadat la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Seingat saya tadi la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah saya bilang. Kalau memang saya tidak ucap seperti itu atau saya ucapkan la ilaha illallah saja, itu salah ya, berarti diperbaiki. Adapun kejelasan bahwa salat dan lainnya masuk di dalamnya, itu keterangan dari beberapa para masyayikh seperti Syekh Shalih Al-Syekh dan lain-lainnya. Apakah sudah ada yang menghuni sorga sebelum kiamat? Ya Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat sorga dan ada penghuninya ketika di perjalanan Isra dan Mi'raj. Kalau tidak ada, di manakah kedudukan Nabi Isa alaihi salam yang akan diturunkan sebelum kiamat? Nabi sallallahu alaihi wasallam berjumpa dengan Nabi Isa di langit. Ya, saya tidak ingat sekarang langit keberapa. Apakah memakai jubah, imamah, gamis ketika di khalayak umum termasuk sugroh? Kayaknya bukan sugroh ini, syuhrah mungkin yang diinginkan. Yaitu pakaian syuhrah, pakaian ketenaran. Ini tidak termasuk ya, tidak termasuk. Anda melihat pada daurah ini banyak ikhwah yang kurang berhati-hati ketika berjalan. Ada yang melangkahi kitab-kitab yang tergeletak di bawah. Tolong ditegaskan lagi nasihat para ulama tentang ikram terhadap kitab-kitab ilmu. Nah, ini nasihat yang benar. Harusnya seorang itu menghormati dan memuliakan ilmu. Ayat-ayat Al-Quran, hadis-hadis Rasulullah, buku yang tertulis dalamnya ilmu, dimuliakan dan dihormati. Dalam Al-Quran dikatakan, "Dzalika wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub." Demikian bagi siapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah, sungguhnya itu adalah muncul dari ketakwaan dalam hati. Dalam sebuah majalah disebutkan bahwa amalan-amalan dalam Islam ada yang merupakan syarat sempurnanya iman, dan ada yang merupakan syarat syahnya iman. Tolong dijelaskan kaitannya dengan iman, keyakinan, ucapan dan amalan. Dan ini dari ucapannya Murji'ah, al-fuqaha. Ya. Seperti yang telah kita uraikan tadi.
Harusnya dikatakan bahwa amalan itu bagian dari keimanan. Tidak boleh dikatakan syarat syahnya atau syarat kamalnya. Dikatakan bagian dari keimanan. Bagaimana hukumnya suatu tim pemain bola yang semuanya itu terbuka dan memakai celana pendek dan nampak auratnya? Bagaimana cara kita mensikapinya? Ya, cara menyikapinya jangan nonton. Ya. Syekh Masyhur Hasan punya risalah yang sangat bagus sekali. Judulnya tentang sepak bola. Ya, beliau uraikan sejarahnya, kemudian madarrahnya, mafasidnya. Ya, yang jelas buka-bukaan seperti itu adalah perkara yang diharamkan tentunya dalam syariah dan tidak boleh melihat kepada aurat orang. Bagaimana jalan keluarnya? Ketika diundang menghadiri walimah tetangga sebelah, padahal di situ kita tahu ada musiknya seperti tayangan dan lainnya. Apa kita tetap hadir? Ya, tidak berangkat? Iya. Tidak hadir, jangan berangkat. Tidak boleh hadir dalam acara yang ada maksiat. Nah, ciri orang yang beriman, walladzina la yashhaduna az-zur. Mereka tidak menyaksikan sesuatu yang palsu, sesuatu yang dusta. Tidak boleh hadir dalam acara yang seperti itu. Nah, penyelesaiannya kalau tetangga mudah. Selesai acara besok pagi dia datang. Ya. Datang, beri selamat. Ya, kalau dia punya hadiah, berikan hadiahnya. Katakan saya tadi malam nggak datang karena ada musiknya. Selesai. Saya kira itu lebih bijaksana ketimbang hadir. Bagaimana hukumnya berjualan cengkeh? Apakah dilarang? Saya sudah jawab kemarin ya, bahwa kita tidak punya dalil melarang. Asalnya barang kalau digunakan baik, digunakan jelek, ya asalnya dia jual. Kalau asalnya memang halal dijual. Adapun yang menggunakan jelek, dosanya dia tanggung. Nah, ya kecuali dalam satu keadaan, yaitu kalau dia tahu orang yang membeli ini pasti dipakai untuk kejelekan. Misalnya pisau dia tahu bagus. Tapi kalau ada yang beli pisau dia tahu untuk membunuh orang misalnya, tidak boleh dia jual, haram dia jual. Ya. Demikian pula pada yang lainnya. Bagaimana hukumnya bekerja pada suatu yayasan, yang mana yayasan tersebut merupakan salah satu partai yang ada? Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Wala ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan." Jangan kalian tolong menolong di atas dosa dan permusuhan. Dan juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala tarkanu ilal ladzina zalamu fatamassakumun nar." Dan jangan kalian condong kepada orang-orang yang zalim sehingga kalian disentuh oleh api neraka. Ya, dan juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala tuti'u amral musrifin." Amral mufsidin, dan jangan kalian mengikuti perintah orang-orang yang membuat kerusakan. Harusnya jangan bersyirikat dalam hal yang merupakan dosa. Ya, siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah, Allah akan mengganti dia yang lebih baik daripada itu. Ada kalanya seorang itu di atas sunnah di awal kehidupannya, tapi terus tergelincir, bahkan tersesat. Apa yang menyebabkan demikian? Supaya tetap istiqamah dan qaqah. Misalnya Syekh Syakrah, Syekh Abdurrahman bin Khalid dan lainnya. Pertama hidayah itu di tangan Allah Subhanahu wa taala. Karena itu kita semua tidak ada yang merasa aman. Diri kita menyimpang atau diri kita suatu saat keluar dari jalan. Tidak ada yang merasa aman. Untuk dirinya dijamin tetap istiqamah. Dan orang yang merasa aman dari ini adalah orang-orang yang merasa aman dari makar Allah. Nah, karena itu ketika seorang mempelajari agama Allah, istiqamah di atas manhaj salaf, ya, dan jujur dia bersama Allah sambil banyak memohon kepada Allah, maka ini di antara sebab-sebab yang menyebabkan ia bisa istiqamah di atas agama Allah. Akhir-akhir ini saya sering sholat subuh kesiangan. Apa jalan keluarnya? Padahal sudah berusaha, tetap tidak dengar adzan. Yang pertama, tidur cepat-cepat. Ya, jangan terlalu banyak begadang. Ya. Kemudian yang kedua, ya, sekarang alhamdulillah banyak fasilitas. Kadang bisa pakai jam waker misalnya. Ya, atau kalau tidak, dia datang ke suatu pondok. Ya. Tinggal di situ selama 1 pekan. Nah, dia akan hidup ikut dari kebiasaan pondok 1 pekan. Setelah suatu saat dia sudah terbiasa kembali lagi ke rumahnya. Demikian. Ya. Jelas jangan putus asa dan jangan membiarkan. Kalau dia dalam keadaan tahu dan biarkan terus, dia ikut berdosa. Terhitung berdosa. Sebab punya kemampuan untuk merubah. Siapakah Nabi yang disebut dalam surah Al-Baqarah ayat 247? Karena saya membaca pada surat terjemahan Al-Quran, Nabi tersebut bernama Samuel. Saya nggak tahu Allah. Apakah setiap Nabi dan Rasul diberi kitab? Tidak. Setiap Nabi dan Rasul diberi kitab. Berapa jumlah Nabi dan Rasul? Adapun jumlah Nabi dan Rasul tidak diketahui berapa jumlahnya.
Cuman kita mengenal ada beberapa nama Nabi dan Rasul, terhitung Rasul ada 25 nama dalam Al-Quran. Ya. Adapun Nabi ada beberapa nama seperti Yusha bin Nun, ya, dan lain-lainnya dari para Nabi yang disebut tertera namanya. Ada sebagian para ulama menyebut bahwa jumlah Rasul Nabi kalau saya nggak salah 300 berapa begitu. Ya, cuman sebagian para ulama melemahkan riwayatnya. Apakah Nabi Isa atau apakah Nabi Ibrahim alaihissalam pernah ragu bahwa Allah mampu menghidupkan yang mati sebagaimana dalam surah Al-Baqarah? Enggak, di situ bukan keraguan dari Nabi Ibrahim. Nah, Nabi Ibrahim meminta hal tersebut untuk menambah keimanannya, bukan ragu. Beda antara orang yang ragu dan orang yang ingin menambah keimanan, menambah keyakinannya. Apa perbedaan kitab dan suhuf? Ya, kitab adalah kitab yang diturunkan oleh Allah. Adapun suhuf itu lembaran-lembaran. Ya, juga kadang terhitung kitab. Nah, kalau kitab yang kita ketahui Al-Quran, Taurat, Al-Injil, Zabur. Suhuf dalam Al-Quran disebut dua, suhuf Ibrahim dan suhuf Musa. Apa yang dimaksud dengan al-wah dalam kisah Nabi Musa alaihissalam? Nah, al-wah di situ kelihatannya suhuf, wallahu a'lam. Ya, itulah yang dihitung suhuf. Lebih dahulu mana antara Nabi Nuh dan Nabi Idris? Lebih dahulu Nabi Nuh alaihissalam. Saya mendengar bahwa banyak ulama berselisih tentang mengambil dana jam'iyah at-turat, betulkah? Yang saya ketahui dalam masalah ini, fatwa dari Syekh Mukbil, kalau sekedar mengambil, mereka diberi dana. Seorang salafi diberi dana misalnya oleh Yayasan Hizbi. Iya, berupa bantuan. Dana ini bisa diambil dengan syarat. Pertama, bantuan tersebut tanpa syarat. Yang kedua, kata Syekh Mukbil, jangan sampai hati kalian condong kepada mereka. Ya, jangan sampai setelah diberi bantuan, akhirnya keok masuk kotak. Ya, dikasih bantuan sudah, tidak berani lagi menegur. Nah, dan ini keadaan orang-orang semodel Ahmad Faiz, Abu Nida dan lain-lainnya. Mereka tidak sekedar mengambil bantuan saja. Dakwah mereka sudah dipengaruhi. Buktinya, mereka datang yang memberi muhadarah, datang. Diundang, diharuskan untuk datang menghadiri acara muhadarahnya, datang. Kalau mereka punya sikap, lepas. Tidak diberi dananya, lepas, nggak apa-apa. Ya. Nah, kan begitu. Ya. Juga seperti Ainul Rafiq di Gresik, di ultimatum langsung dari As-Safwa supaya mengeluarkan Abu Mas'ud. Ini sudah ikut campur urusan dakwanya. Ya. Jadi mereka ini bukan sekedar kaitannya memberi dana saja. Nah, tidak benar kalau mereka mengatakan sekedar kaitannya mengambil dana. Sebab alasannya kan begitu. Ya, Abu Nida alasannya, kita kan mengambil itu dananya kaum muslimin, kita harus pakai. Iya, disalurkan. Tapi kenyataannya tidak hanya sebatas itu saja. Syekh Mukbil seperti yang saya bilang, fatwa beliau. Dan demikian pula yang saya pahami atau kayaknya pernah saya dengar dari Syekh Rabi hafizahullah taala. Apa hukum membayangkan jari telunjuk ke atas ketika berdoa pada saat hari Jumat bagi khatib? Ya, ada sebagian hadis dalam masalah ini, cuman saya butuh periksa ulang lagi. Ya Allah alam. Yang saya ketahui, mengangkat jari itu ketika mengucapkan syahadat di awal khutbah. Bolehkah menjual barang yang masih dihutangi? Nah, boleh saja, boleh. Sebab barangnya sudah dia pegang, ya, cuman dia masih berhutang, boleh dia jual, tidak apa-apa. Bagaimana seorang perempuan yang menolak perjodohan yang dilakukan oleh orang tuanya karena alasan agama? Apakah penolakan tersebut adalah sikap durhaka kepada orang tua? Tidak, itu bukan sikap durhaka kepada orang tua. Bahkan itu adalah bakti kepada orang tuanya. Iya. Sebab kalau dia mengikutinya, maka bisa berbahaya bagi agamanya dan juga artinya mengikuti perintah orang tuanya yang bukan pada kebaikan. Maka harusnya dia pandai memberi nasihat kepada orang tuanya, mengarahkan kepada yang baik dan meyakinkan bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak akan melantarkan orang yang bertakwa di jalannya. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapa yang bertakwa kepada Allah akan diberikan bagian jalan keluar dan diberi rezeki dari arah yang tak disangkanya. Iya, wa man taraka syai'an lillahi
abdalahullahu khairan minhu. Dan siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah, maka dia akan diganti dengan sesuatu yang lebih baik darinya. Apabila berada di masjid, kemudian wudunya batal, apakah ketika selesai wudu, dia masuk masjid juga harus salat tahiyatul masjid? Nah, dia kembali tahiyatul masjid. Sebab sudah keluar dari masjid. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis Abu Qatadah riwayat Muslim, "Idza dakhala ahadukum al-masjid fala yajlis hatta yarka rak'atain." Apabila salah seorang dari kalian masuk masjid, jangan dia duduk sampai dia salat 2 rakaat. Bagaimana cara menghafal Al-Qur'an? Dengan benar dan cepat. Orang-orang berselisih atau orang-orang berbeda-beda di dalam masalah cara menghafal. Di antara kiat untuk menghafal, yang pertama, dia ikhlaskan niatnya untuk Allah. 1. Kemudian yang kedua, dia harus tekun dan sabar. Kemudian yang ketiga, dia mengambil sedikit, tapi bisa dia jaga, itu lebih baik daripada dia mengambil banyak, namun sulit dia jaga. Iya. Kemudian yang keempat, hafalannya itu banyak dia pakai ketika dia melakukan sholat atau sholat sunnah maupun sholat wajib. Ya, dia baca apa yang dia hafal, supaya hafalannya tetap rasus. Itu beberapa perkara. Kami menjadi bingung harus bagaimana mengikuti perkataan Ustaz siapa yang katanya membawa fatwa syekh atau ulama. Tidak ada sesuatu yang mungkin dikatakan menimbulkan kebingungan, tapi kadang menyampaikan dan menjelaskan suatu kebenaran itu dituntut bagi orang yang mengetahuinya. Nah, kemudian yang kedua, juga kita dalam menyampaikan kebenaran tersebut berusaha untuk menyampaikannya dengan bahasa yang baik. Iya. Dan umumnya seperti yang saya katakan, bahwa di dalam masalah menyikapi Ihya Turat, kemudian menyikapi Sururiyah dan seterusnya, para ulama ahli sunnah yang kita ketahui, mereka semua dalam keadaan mentahdir dan memperingatkan terhadap bahaya dari mereka. Adapun menghukumi orang per orangnya, ini kadang berselisih sisi pandangannya. Kalau perselisihannya hanya dalam sisi sudut pandang, maka ini bukanlah dianggap sebagai perkara yang menyebabkan adanya terjadi kebingungan. Nah, karena itu kita harus tahu bahwa permasalahan tentang ikhtiyarat kemudian dan lainnya yang menyimpang itu adalah permasalahan yang memang para ulama memperingatkan darinya dan kita berlepas darinya. Dan saya tekankan bahwa orang-orang seperti Ahmad Faiz, Abu Nil dan lainnya, mereka ini membela, bukan hanya sekedar punya hubungan dalam bentuk biasa, tapi ada bentuk pembelaan dan terpengaruh dengan mereka. Sampai dengan itu ada kesalahan-kesalahan lain. Apakah ini tidak cukup sebagai bukti? Ya, bagi kita dan cukup bagi orang yang menghendaki kebaikan untuk dirinya untuk meninggalkan mereka. Dan apakah ini tidak cukup bagi orang yang menasihati umat supaya jangan bingung dan berada di kebingungan untuk menjauhi mereka? Ya, saya kira itu cukup. Nah, dan hal ini sudah dianggap cukup oleh orang yang lebih besar ya, daripada status yang ada di sini, yaitu syekh-syekh besar telah menasihatkan seperti Syekh Mukbil dan lain-lainnya untuk menjauhi mereka. Nah, wallahu taala. Sebelumnya tolong ditabayun kembali, apakah ustaz-ustaz dulu yang menerima dana dari At-Tarat sampai sekarang masih menerima? Bukankah kita diperintah Allah untuk tabayun? Ini penanya tidak mengerti ucapan saya. Saya mengkritik mereka bukan hanya sekedar menerima dana. Kalau sekedar menerima dana, zalim kita mengkritik mereka kalau hanya sekedar menerima dana. Iya. Tapi kritikan kita kaitannya dengan masalah hizbiyah dan kaitannya dengan masalah membela kesalahan mereka. Ta'atuf dengan ahlul bidah. Dan bukan dari manhaj as-salaf ya, dalam masalah tersebut. Masalah mentahdir seorang dengan tuduhan hizbi dan mubtadi, sururi. Kalau itu tidak benar, apakah tidak membahayakan diri sendiri? Ya betul, tidak membahayakan diri sendiri. Dan antum kira kita yang menjelaskan tentang bahaya mereka dalam keadaan membiarkan untuk diri kita hal tersebut kembali kepada kita? Nah, kita menjelaskan hal tersebut dengan ilmu, itu yang kita yakini. Ya. Bukan tuduhan sembarangan. Cuman orang-orang yang memang sifatnya fanatisme terhadap seorang dan tidak ingin tahu ya, terhadap orang yang dicintai, kadang muncul ucapan-ucapan seperti ini. Dan saya sendiri tidak memberikan hukum
hukum kepada mereka dengan hukum hizbi atau mustari atau sururi. Saya sudah katakan tadi, hukum kepada orang per orang itu kadang dilihat dari sisi kesalahannya dan tingkat kesalahannya. Namun tahdir, iya, saya mentahdir mereka. Kaidahnya babut tahdir awsa min babit tabdid. Pintu tahdir itu lebih luas dari pintu tabdid. Seseorang ditahdir belum tentu mubtadi. Dan seperti ini kadang tidak diketahui oleh orang-orang yang semisal ini. Nah, saya barakallahu fiik. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan berkat kepada kita semua. Dan tentunya ikhwani fillah, yang kita inginkan adalah seseorang itu sibuk dengan ilmu. Ya, sibuk dengan ilmu dan kita menerangkan ya tentang kesalahan-kesalahan yang ada, sebab ini kesalahan yang tersebar. Kesalahan yang tersebar. Antum tidak baca majalah sunnah kemudian melihat pengumuman-pengumuman dari Syiah Surat, dan antum tidak melihat bagaimana ta'atufnya mereka, bergampangannya mereka dengan tokoh-tokoh buku yang misalnya sudah jelas mereka tidak di atas manhaj salaf atau banyak penyimpangan di dalamnya. Bergampangan dalam hal ini. Ini menunjukkan bahwa asal di dalam satu masalah sikap terhadap ahlul bidah mereka mumayyiz. Orang yang bergampangan dan melantarkan dakwah. Anak punya saudara ipar yang biasa bercadar dan tinggal satu rumah dengan anak. Yang mau tanyakan, apakah saudara ipar yang tetap bercadar seperti biasa tatkala kumpul bersama ketika makan bersama, di situ ada bapak, ibu, saudara, saudari ipar ini? Apakah boleh buka cadar tanpa buka jilbab? Mana yang lebih utama? Ya tergantung iparnya ini siapa. Ya. Yang mengatakan anak ada punya saudara ipar, dia laki-laki atau perempuan? Kalau dia laki-laki, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, alhamu al-maut, saudara ipar, ya, atau ipar, nah keluarga dari pihak perempuan itu adalah maut, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Bagaimana mungkin kalau misalnya laki-laki buka cadar? Kalau perempuan tentunya tidak ada iskal ya. Ya. Tadi kelihatannya di sini pertanyaan dari ikhwah. Nah, wallahu taala. Yang tidak boleh ya. Apakah boleh setiap memulai sholat dengan membaca basmalah? Bagaimana dengan memulai puasa? Sholat maupun puasa tidak dalilnya dimulai dengan basmalah. Sebab keduanya adalah ibadah. Ibadah punya kaifiat tersendiri. Dan dalil menjelaskan kaifiatnya. Dan tidak dalam satu dalil pun menerangkan dimulai dengan basmalah. Iya. Kalau mau sholat, hadirkan niat, setelah itu takbiratul ihram, selesai. Jalankan sholatnya. Apakah termasuk gibah bila orang yang diajak bicara tidak mengenal orang yang digibahi? Saya nggak tahu apa maksud pertanyaannya. Iya. Yang jelas gibah, dzikruka akhaka bima yakrah. Gibah adalah kamu sebut saudaramu dengan sesuatu yang ia tidak senang. Dan di antara membicarakan kejelekan seorang yang dia tidak senangi, ada beberapa perkara yang diperkecualikan. Nah, seperti menyebutkan kesalahan untuk ditahdir, misalnya diperingatkan, atau mengangkat kezaliman orang yang zalim, atau menjelaskan kemungkaran, ya, orang yang menjaharkan kefasikan, ya, dan seterusnya disebut oleh para ulama. Apakah boleh menggunakan parfum umum seperti apa ini dan lain-lainnya? Wallahu alam, yang penting parfum itu sepanjang dia tidak bercampur dengan alkohol nggak apa-apa. Kalau bercampur dengan alkohol tidak boleh dipakai. Nah, sebab Allah Subhanahu wa taala telah mengharamkan al-khamar, sedikit maupun banyaknya. Apa hukum memotong kumis sampai habis? Bahkan sampai apa ini? Dicabuti. Kalau dicabuti tidak ada tuntunannya. Namun kita tidak melarang kalau yang mencabuti kumisnya. Ya. Tapi yang ada dalam tuntunan, kumis itu bisa dipotong semua, ditaksil namanya, istiqsal, maksudnya dipotong sampai habis dan bisa dipendekkan saja. Ya, bisa dipendekkan. Dua-duanya ini ada di dalam tuntunan Rasulullah SAW. Adapun ucapan sebagian para ulama seperti Imam Malik yang melarang memotong habis, ya katanya mirip perempuan, ini adalah pendapat beliau, ya, dan dalil yang dipegang oleh jumhurul ulama boleh dua-duanya, boleh ini dan boleh itu. Yang dikuatkan oleh Hafidz Ibnu Hajar, Imam At-Tabari dan lain-lainnya. Bagaimana hukum memakai topi dan kacamata hitam untuk bergaya?
kalau memakainya saja, topi dan kacamata sepanjang topinya tersebut bukan ciri khusus orang kafir, ya, tidak ada larangan. Nah, kalau memang dia butuhkan. Tetapi di sini yang kita permasalahkan untuk bergaya. Untuk bergaya apa? Ya Allah musta'an. Bila seorang ditimpa musibah berupa sakit dan rasanya sangat berat, sehingga dia menangis karena beratnya rasa sakit, bahkan karena memberontak terhadap takdir, bahkan bukan karena memberontak kepada takdir, apakah berdosa? Tidak berdosa yang seperti ini. Tabiat, namanya orang kesakitan. Ya. Ada sebagian penyakit, kadang sakitnya agak enak kalau dia menangis. Ya. Nah, agak bisa reda gitu kalau dia menangis. Ya. Contoh lihat misalnya ada sebagian orang sakit gigi, sakit sekali. Begitu dia menangis, agak kurang begitu. Bukan karena dia menolak hal tersebut. Ya, tabiat manusia merasa sakit kemudian ada tangisan, itu tabiat manusia. Tidak apa-apa. Nah, dan menangis ya bukan menunjukkan tidak ridha akan ketentuan Allah. Fatimah menangis ketika Rasulullah meninggal. Nah, Nabi menangis ketika anaknya Ibrahim meninggal. Tapi bukan menunjukkan tidak ridha akan ketentuan Allah. Bila mana seorang bisa dikatakan keluar dari ahli sunnah? Kita sudah sebutkan pada pertemuan yang telah lalu. Di pertemuan Syarh Sunnah. Seorang keluar dari ahli sunnah menurut keterangan Imam Syafi'i. Nah, ini yang kita tanyakan ke Syekh Mukbil dan juga Syekh Rabi memberi jawaban mirip dengan itu. Syekh Ubaid Al-Jabiri, seorang dikeluarkan dari manhaj ahli sunnah atau dari dakwah salafiyah kalau dia menyelisihi aslun min usuli ahli sunnah, dasar pokok dari dasar ahli sunnah. Yang kedua, dia menyelisih farq, dia menyelisihi cabang dari masalah-masalah, menyelisihi masalah cabang tetapi memperbanyak dalam masalah itu atau membangun loyalitas di atasnya. Dan di sini juga letak ya, kita memberikan tahdir kepada Abu Nida, Ahmad Faiz dan lain-lainnya, sebab permasalahan ini, ya, pembelaan mereka ini, mereka telah membangun di atasnya loyalitas dan kebencian. Mereka mentahdir orang-orang yang memperingatkan darinya, ya, dan mereka sudah membangun loyalitas dan al-wala al-bara di atasnya. Kalau menurut Syekh Ubaid yang seperti ini dianggap mubtadi, ya, dianggap mubtadi. Tapi bukan artinya saya hukumi mereka ahlul bidah. Sekali lagi, saya sampai sekarang tidak memberikan hukum sampai ke tingkat itu. Ya, hanya sebatas memberikan tahdir karena apa yang telah kita sebutkan tadi. Ya, wallahu taala alam. Bagaimana kaidah al-wala wal bara terhadap ahlul bidah yang keluar dari ahli sunnah? Ini sebaiknya kembali memeriksa dan mendengarkan pelajaran kita terhadap Syarh Sunnah di daurah yang pertama dulu. Di awal daurah Syarh Sunnah. Kita terangkan di situ kaidah-kaidah tahdir, kaidah-kaidah hajar, ukurannya, kapan seorang ditahdir, siapa yang berhak mentahdir, kemudian apa kesalahan-kesalahan yang pantas ditahdir dan seterusnya. Kita terangkan lengkap dengan keterangan dan fatwa dari para masyayikh. Apakah otomatis orang yang merasakan adab kubur pasti dia ahlun nar, dan sebaliknya orang yang merasakan nikmat kubur dia ahli surga? Tidak bisa langsung dipastikan. Sebab pada hari kiamat ada syafaat, ya, kemudian ada juga hisab, ya. Dan antum tahu sendiri ada beberapa orang yang bawa amalan salih, tapi dia membalimi banyak orang, kemudian amalannya habis dimasukkan ke neraka. Dan ada yang sudah penuh dengan dosa, dengan syafaat, maka dia diselamatkan. Nah, apakah pergelangan tangan wanita termasuk aurat? Iya, termasuk aurat. Wanita seluruh tubuhnya adalah aurat. Apakah boleh seorang akhwat keluar rumah tanpa memakai kos tangan dan kadang tangannya pergelangan kelihatan? Ya, harusnya bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, hendaknya keluar rumah dalam keadaan memakai kos tangan supaya tangannya tidak nampak. Ataupun kalau tidak memakai kos tangan, dia jaga jangan sampai tangannya kelihatan, ya, di belakang kudungnya. Nah, sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-mar'atu aurah, perempuan adalah aurat. Ini dalil umum. Dan ayat-ayat umum memerintah untuk menutup aurat. Adapun hadis yang mengatakan muka dan tangan bukan aurat, hadisnya lemah. Apa hukumnya salat menggunakan alat, sejadah, tikar dan sebagainya? Boleh saja, kadang-kadang menggunakannya. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah salat menggunakan alat, tikar atau yang semisal dengan itu. Namun perlu diperhatikan, hal tersebut diperbolehkan apabila tidak ada gambar-gambar
atau lukisan-lukisan yang bisa memalingkan perhatian, menyibukkan dari salatnya. Kalau menyibukkan dari salat tidak boleh, sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna fis salati la syughla." Sungguhnya dalam salat itu kesibukan yang sangat menyibukkan. Di saat sedang salat kita menguap, apakah harus ditutup atau tidak? Iya, ditutup. Nah, itu termasuk gerakan yang dibutuhkan. Mana yang benar? Matahari berputar mengelilingi bumi, atau bumi berputar mengelilingi matahari? Nah, tidak bisa dikatakan dua-duanya seperti itu. Yang jelas matahari berputar pada porosnya. Ya, dalam ayat dikatakan wasyamsi tajri li mustaqarril laha, dan matahari berjalan pada porosnya. Ya. Maka matahari berputar, ya, berputar di tempat yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apakah bumi berputar mengelilingi juga matahari? Wallahu a'lam. Ini butuh dalil. Bagaimana hukumnya jika sebuah lembaga mendapat atau mengajukan pinjaman ke bank, kemudian dengan uang tersebut lembaga membuat program yang salah satunya untuk menyekolahkan sumber daya manusia dalam lembaga itu ke negeri kufur. Poin pertanyaan, status muamalah tersebut bagaimana? Kedua, bagaimana kedudukan orang yang disekolahkan? Adapun status muamalah, sepanjang dia menyekolahkan dan itu maslahat, dia lihat. Kalau bentuk pinjaman yang tidak diharamkan, tidak apa-apa. Iya. Nah, kemudian kedudukan orang yang disekolahkan, kalau sekolahkan ke negeri kafir, ya, saya kira butuh dia tafsir ya dalam masalah ini, dan diperiksa kembali uraian Syekh Ibnu Utsaimin tentang masalah etika dan ketentuan orang yang ingin melakukan perjalanan ke negeri kafir. Ya, dan panjang uraiannya, ya antum bisa baca, dan bukunya alhamdulillah sudah diterjemah. Apakah Syekh Muhammad Aman Al-Jami dan Syekh Abdul Hasan Al-Misri termasuk ulama ahli sunnah? Adapun Syekh Aman Al-Jami, nah, beliau termasuk ulama ahli sunnah. Adapun Abdul Hasan Al-Misri sekarang ia ditahdir oleh para ulama ahli sunnah. Mengapa Ustaz Abu Qadadah bergabung dengan Ustaz-Ustaz pondok Imam Al-Bukhari dan sebagainya? Harusnya tanya kepada Abu Qadadah. Kenapa dia bergabung? Ya. Dan hidayah itu di tangan Allah. Hidayah di tangan Allah. Nasallallahu sabat. Berapa lama orang yang safar boleh menjama dan qasar salat? Ini pertanyaan yang berulang terus. Ya, dan kita katakan bahwa orang yang safar itu terbagi dua. Ada yang nazil dan ada yang sa'ir. Kalau dia nazil atau kalau dia sa'ir, maka tidak ada batasan waktunya. Kalau dia sedang berjalan. Tapi kalau dia nazil, singgah, orang yang singgah itu tidak lepas dari dua keadaan. Dia singgah di suatu tempat, dia tidak tahu kapan urusannya selesai. Ini keadaan pertama. Dia tahu kapan urusannya selesai. Kalau dia tidak tahu kapan urusannya selesai, maka dia boleh mengqasar sampai berapa lama pun. Karena itu dinukil beberapa riwayat sahabat mengqasar salatnya 2 bulan, dan di Nahawan 6 bulan. Ini semua karena tidak tahu berapa lama mereka berkedudukan di situ. Iya. Adapun kalau dia tahu berapa lama, nah di sini ada 2 fatwa dari para masyayikh. Kalau lajnah daimah 4 hari, dan sebagian para ulama memberi fatwa 17 hari. Ya wallahu taala alam. Baik, saya kira cukup ya, ya. Sudah dekat maghrib. Kita cukupkan sampai sini. Mudah-mudahan apa yang kita dengarkan di daurah selama 2 hari ini ada manfaatnya untuk seluruh dari hadirin. Dan sekali lagi saya wasiatkan kepada seluruh ikhwah untuk bersemangat dalam menuntut ilmu, dan hendaknya setiap orang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, menyibukkan dirinya dengan apa-apa yang bermanfaat. Ihris ala ma yanfa'uk wasta'in billahi wa la ta'jal. Bersemangatlah engkau terhadap apa yang bermanfaat untukmu. Minta tolonglah kepada Allah dan jangan engkau merasa lemah. Dan hendaknya setiap orang menjadi kunci kebaikan dan jangan menjadi kunci kejelekan. Nah, dan hendaknya setiap orang tergolong seperti yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang Isa bin Maryam, "Wa ja'alani mubarakan aina ma kuntu wa awsani bis salati waz zakati ma dumtu hayya." Dan saya dijadikan menjadi berkah dimanapun saya berada, dan saya diwasiatkan untuk menegakkan salat dan mengeluarkan zakat dimanapun saya berada. Iya, saya kira ini mungkin.
Dan saya mohon maaf atas segala macam kekurangan. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.